Baik, kembali lagi bersama saya Kasilda Libat pada Kumlolong dari program studi administrasi bisnis kelas 1C dengan NIM 2103020102. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul Pengantar Sosiologi. Baik, untuk tidak memperlambat waktu, mari kita langsung saja ke isinya. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Untuk melaksanakan studinya, sosiologi mengidentifikasi pola budaya dan kekuatan sosial dan menentukan bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok. Mereka juga mengembangkan cara untuk menerapkan temuan mereka ke dunia nyata. Yang kedua, sejarah sosiologi. Sosiologi dikembangkan sebagai cara untuk mempelajari dan mencoba memahami perubahan masyarakat yang dibawa oleh revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Beberapa sosiolog paling awal berpikir bahwa masyarakat dan peran individu dalam masyarakat dapat dipelajari dengan menggunakan metodologi ilmiah yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Sementara yang lain percaya bahwa tidak mungkin untuk memprediksi manusia, perilaku ilmiah, dan yang lain masih memperdebatkan nilai prediksi tersebut. Perspektif itu terus diwakili dalam sosiologi hari ini. Yang ketiga, perspektif teoritis. Sosiologi mengembangkan teori untuk menjelaskan peristiwa sosial, interaksi, dan pola. Sebuah teori adalah usulan penjelasan dari pola-pola tersebut. Teori memiliki skala yang berbeda. Teori tingkat makro seperti struktural fungsionalisme dan teori konflik mencoba menjelaskan bagaimana masyarakat beroperasi secara keseluruhan. Level mikro, teori seperti interaksionalisme simbolik fokus pada interaksi antar individu. Yang keempat, mengapa belajar sosiologi? Mempelajari sosiologi bermanfaat bagi individu maupun bagi masyarakat. Dengan mempelajari, orang-orang sosiologi belajar bagaimana berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan masalah yang dihadapi masyarakat kita. Studi tentang sosiologi memperkaya kehidupan siswa dan mempersiapkan mereka untuk karir di dunia yang semakin beragam. Masyarakat diuntungkan karena orang dengan pelatihan sosiologi lebih siap untuk membuat informasi keputusan tentang masalah sosial dan mengambil tindakan efektif untuk mengatasinya. Yang kelima, pendekatan penelitian sosiologi. Dengan menggunakan metode ilmiah, seorang peneliti melakukan penelitian dalam 5 fase. Yang pertama, mengajukan pertanyaan, meneliti sumber yang ada, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian, dan menarik kesimpulan ilmiah. Metode ini berguna karena memberikan metode yang jelas untuk mengatur studi. Beberapa sosiolog melakukan penelitian melalui kerangka interpretatif daripada menggunakan metode ilmiah. Studi sosiologi ilmiah sering mengamati hubungan antar variabel. Peneliti mempelajari bagaimana satu variabel mengubah yang lain. Sebelum melakukan penelitian, peneliti berhati-hati dalam menerapkan operasional definisi istilah mereka dan untuk membangun variabel dependen dan independen. Yang keenam, metode penelitian. Penelitian sosiologi merupakan proses yang cukup kompleks. Seperti yang Anda lihat, banyak yang masuk ke dalam penelitian sederhana desain. Ada banyak langkah dan banyak yang harus dipertimbangkan ketika mengumpulkan data tentang perilaku manusia, serta dalam menafsirkan dan menganalisis data untuk membentuk hasil yang konklusif. Sosiolog menggunakan ilmu ilmiah metode untuk alasan yang baik. Metode ilmiah menyediakan sistem organisasi yang membantu peneliti merencanakan dan melakukan penelitian sambil memastikan bahwa data dan hasil dapat diandalkan, valid, dan objektif. Banyak metode yang tersedia bagi para peneliti, termasuk eksperimen, survei, studi lapangan, dan analisis data sekunder. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kekuatan sebuah studi bisa tergantung pada pilihan dan penerapan metode pengumpulan penelitian yang tepat. Tergantung pada topik, penelitian mungkin menggunakan metode tunggal atau kombinasi metode. Penting untuk merencanakan desain penelitian sebelum melakukan penelitian. Informasi yang dikumpulkan itu sendiri mungkin mengejutkan, dan desain studi harus menyediakan kerangka kerja yang solid untuk menganalisis data yang diprediksi dan tidak diprediksi. Berikutnya, masalah etis. Sosiolog dan mahasiswa sosiologi harus mengambil tanggung jawab etis untuk setiap studi yang mereka lakukan. Mereka pertama dan terutama harus menjamin keselamatan pesertanya. Bila kemungkinan, mereka harus memastikan bahwa peserta telah sepenuhnya diinformasikan sebelum menyetujui untuk menjadi bagian dari penelitian. ASA atau American Sociological Association mempertahankan pedoman etika yang harus diambil oleh sosiolog diperhitungkan saat mereka melakukan penelitian. Pedoman ini membahas pelaksanaan studi dengan benar menggunakan sumber yang ada, menerima pendanaan, dan mempublikasikan hasil. Sosiolog harus berusaha menjaga netralitas nilai. Mereka harus mengumpulkan dan menganalisis data secara objektif, mengesampingkan preferensi, keyakinan, dan pendapat pribadi mereka. Mereka harus melaporkan temuan secara akurat, bahkan jika mereka bertentangan dengan keyakinan pribadi. Berikutnya, apa itu budaya? Meskipun masyarakat dan budaya sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki arti yang berbeda. Sebuah masyarakat adalah sekelompok orang yang berbagi komunitas dan budaya. Budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang lain, dan termasuk elemen material dan non-material. Pengalaman kami tentang budaya berbeda dipengaruhi oleh etnosentrisme dan xenosentrisme kita. Sosiolog mencoba memperhatikannya budaya relativisme. Berikutnya elemen kebudayaan. Sebuah budaya terdiri dari banyak elemen, seperti nilai-nilai dan kepercayaan masyarakatnya. Budaya juga diatur oleh norma-norma, termasuk hukum dan adat istiadat. Lambang dan bahasa suatu masyarakat adalah kunci untuk mengembangkan dan menyampaikan budaya. Berikutnya budaya pop, subkultur, dan perubahan budaya. Sosiolog mengenali budaya tertinggi dan budaya populer dalam masyarakat. Masyarakat juga terdiri dari banyak subkultur. Kelompok kecil yang terbagi identitas. Budaya tandingan menolak nilai-nilai arus utama dan menciptakan aturan dan norma budaya mereka sendiri. Melalui penemuan, budaya berkembang melalui ide dan cara berpikir baru. Dalam banyak budaya modern, landasan inovasi adalah teknologi, pertumbuhan yang cepat yang dapat menyebabkan ketinggalan budaya. Teknologi juga bertanggung jawab atas penyebaran keduanya, budaya material dan non-material yang berkontribusi terhadap globalisasi. Berikutnya, perspektif teoritis tentang budaya. Ada 3 pendekatan teoritis utama terhadap interpretasi budaya. Seorang fungsional perspektif mengakui bahwa ada banyak bagian budaya yang bekerja sama sebagai suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Para fungsionalis memandang budaya sebagai cerminan nilai-nilai masyarakat. Ahli teori konflik melihat budaya sebagai inheren, tidak setara, berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelas, ras, dan usia. Seorang interaksionis adalah terutama tertarik pada budaya seperti yang dialami dalam interaksi sehari-hari antar individu dan simbol yang membentuk budaya. Berbagai kejadian budaya dan sosiologis dapat dijelaskan dengan teori-teori ini, namun tidak ada satu pandangan yang benar untuk memahami budaya. Berikutnya, jenis masyarakat.
Masyarakat diklarifikasikan menurut perkembangan dan penggunaan teknologinya. Bagi sebagian besar manusia, sejarah orang hidup dalam masyarakat pra-industri yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produksi rendah barang-barang. Setelah revolusi industri, banyak masyarakat mendasarkan ekonomi mereka di sekitar mekanisme tenaga kerja yang mengarah ke keuntungan yang lebih besar dan kecenderungan mobilitas sosial yang lebih besar. Pada pergantian baru, milenium, jenis masyarakat baru muncul. Masyarakat pasca industri atau informasi ini dibangun di atas teknologi digital dan barang non-materi. Berikutnya, perspektif teoritis tentang masyarakat. Mail Durkheim percaya bahwa seiring kemajuan masyarakat, mereka membuat transisi dari mekanisme ke solidaritas organik. Bagi Karl Marx, masyarakat ada dalam konteks konflik kelas. Dengan munculnya kapitalisme, pekerjaan menjadi terasing dari diri mereka sendiri dan orang lain dalam masyarakat. Sosiolog Max Weber mencatat bahwa rasionalisasi masyarakat dapat dibawa ke ekstrim yang tidak sehat. Berikutnya, konstruksi sosial dari realitas. Masyarakat didasarkan pada konstruksi sosial dan realitas. Bagaimana kita mendefinisikan masyarakat mempengaruhi bagaimana masyarakat sebenarnya. Adalah demikian juga bagaimana kita melihat orang lain mempengaruhi tindakan mereka serta tindakan kita terhadap mereka. Kita semua mengambil berbagai peran sepanjang hidup kita, dan interaksi sosial kita bergantung pada apa jenis peran yang kita asumsikan, dengan siapa kita menganggapnya, dan adegan di mana interaksi terjadi. Berikutnya, teori diri development. Teori psikologis pengembangan diri telah diperluas oleh sosiolog yang secara eksplisit mempelajari peran masyarakat dan interaksi sosial dalam pengembangan diri. Charles Coley dan Georgi Mead keduanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman sosiologis tentang perkembangan diri. Lawrence Kohlbreit dan Carl Gilligan mengembangkan ide-ide mereka lebih lanjut, meneliti bagaimana rasa moralitas kita berkembang. Gilligan menambahkan dimensi perbedaan gender pada teori Kohlbreit. Berikutnya, mengapa sosialisasi penting? Sosialisasi penting karena membantu meninggalkan masyarakat dan budaya. Itu juga merupakan bagian terpenting dari perkembangan individu. Penelitian menunjukkan bahwa siapa kita dipengaruhi oleh kedua alam atau genetik kita dan susunan hormonal, dan pengasuhan atau lingkungan sosial tempat kita dibesarkan. Sosiologi adalah yang paling berkaitan dengan bagaimana pengaruh masyarakat mempengaruhi pola pikir kita. Diperjelas dengan cara perilaku bervariasi di seluruh kelas dan jenis kelamin. Berikutnya, agen sosialisasi. Interaksi langsung kita dengan kelompok sosial seperti keluarga dan teman-teman sebaya mengajar kita bagaimana orang lain mengharapkan kita berperilaku baik. Demikian pula, lembaga formal dan informal masyarakat mensosialisasikan penduduknya. Sekolah, tempat kerja, dan media mengkomunikasikan dan memperkuat normal dan nilai budaya. Berikutnya, sosialisasi lintas kehidupan. Sosialisasi adalah proses seumur hidup yang berulang saat kita memasuki fase kehidupan baru, seperti dewasa atau senior usia. Resosialisasi adalah proses yang menghilangkan sosialisasi yang telah kita kembangkan dari waktu ke waktu dan menggantikannya dengan aturan dan peran yang baru kita pelajari. Karena melibatkan menghilangkan kebiasaan lama yang telah dibangun, resosialisasi bisa menjadi proses stres dan sulit.
Demikian review buku dengan judul Pengantar Sosiologi. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.